salib menjadi kekuatan Allah. Ketika dia katakan tadi di kitab Yeremia bahwa bumi ini adalah bagian dari dia punya kemuliaan, dia punya kekuasaan. Saya buat perumpamaan seperti ini supaya kita bisa pahami. Memang agak sedikit filsafat berpikir ya. Tetapi saya mau buat sebentar, nanti kesimpulannya kita lihat keseluruhan. Seperti begini. Saya menciptakan motor di hadapan tim penilai. Saya harus pertanggungjawabkan motor ini, menyatakan ini adalah keagungan saya. Tiba-tiba salah satu tim penilai, dia pura-pura periksa, dia cabut kabel yang mengantarai ke busi, yang menjadi sambungan ke busi. Cabut kabelnya, putus. Bagaimana supaya saya bisa buat itu kembali hidup? Tiba-tiba di situ ada mungkin kotak rokok yang di dalam kertas kotak rokok itu kan platina, timah, iya kan? Saya ambil itu, saya gulung, saya kembalikan, sambung itu, dan akhirnya motor ini hidup. Oke? Timah ini jadi kekuatan saya untuk menghidupkan motor ini. Bisa tangkap? Jadi bukan motor ini, timah ini menjadi kekuatan motor. Tidak. Motor ini mati. Tapi motor ini timah ini menjadi kekuatan saya supaya motor ini hidup. Oke? Sama dengan pemahaman yang Tuhan coba untuk kita pahami di dalam cara berpikir ini. Dunia ini adalah kemuliaannya, dan sekarang rusak. Kalau Nuh Tuhan tarik bawa ke planet lain, ini seperti kecurangan. Jadi sementara saya di hadapan saudara-saudara, saya ada mau demonstrasikan motor saya yang saya ciptakan. Begitu saya hidupkan, aduh mati. Saya perhatikan, si jurit satu tadi, anggapnya dia setan ya. Dia ada tarik ini kabel menuju ke busi sampai dia nggak hidup. Kalau saya angkat motornya sebentar ya jurit, saya bawa ke dalam dulu. Saya tidak dapat buktikan bahwa saya itu hebat. Yang ada saudara pikir saya curang, betul tidak? Makanya Tuhan tidak akan buat demikian. Karena bumi ini adalah bagian dia izinkan Nuh berada di tengah-tengah kebinasaan itu. Tetapi ada kayu, ada ark yang menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan Nuh dan keluarga. Demikian gambaran yang sama dia gunakan di dalam penyalipan. Akhirnya kata Korintus tadi, dia katakan bahwa salib itu menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Bisa tangkap di sini? Dapat ya? Sama dengan Batra menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Mereka tadi memang salib menjadi kekuatan Allah. Sedangkan sebelumnya tadi mereka bilang bahwa kekuatan manusia harus dengan salib itu. Sebenarnya begitu kan? Iya. Tapi Korintus tidak katakan begitu. Jadi kontradik gitu berarti. Saya jelaskan kembali. Salib menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Karena sebenarnya manusia tidak ada kuasa apa-apa. We are zero. Kita nol, nggak bisa. Makanya secara pribadi saya sedikit sering ada dengar ini cerita perumpamaan kasih karunia. Mungkin saudara pernah dengar ini. Tapi saya kurang setuju dengan perumpamaan itu. Dia katakan kasih karunia seperti orang ada di tengah banjir, lalu turun tangga helikopter, kasih turun tali. Ayo naik. Pegang tali itu dan dia diangkat. Itu kasih karunia. Sebenarnya kasih karunia tidak demikian. Orang yang di helikopter harus turun dan angkat dia karena dia tidak bisa apa-apa. Sekarat. Kita manusia yang berdosa dalam keadaan sekarat. Flash tadi dia gambarkan.
Memang complicated itu bentuk dosa. Sudah lihat tadi kan? Complicated ini bentuk dosa. Makanya Tuhan menjadi puas ketika salib itu ada. Itu dia punya kepuasan. Makanya dia bilang itu menjadi kekuatan dia. Kalau tidak, dia mau berharap dari mana lagi? Apa yang harus dia lakukan? Untuk menyelamatkan sifat kedagingan yang sudah secara otomatis ada di dalam pikiran kita. Secara otomatis. Bagaimana Tuhan dapat membebaskan kita dari pikiran yang jahat? Karena tadi dikatakan kecenderungan hati manusia adalah kejahatan semata-mata. Betul tidak? Sekarang bagaimana cara Tuhan? Kalau dia adalah Allah, dia harus sanggup. Kalau dia Allah, dia harus sanggup membebaskan manusia itu dari kecenderungan yang salah itu. Itu baru dia Allah. Kalau dia tidak sanggup melakukan itu, saya tidak dapat dikatakan dia Allah. Makanya Tuhan, dia tidak dapat lakukan itu karena ada hak pilih. Hanya satu hal yang dia dapat lakukan, salib. Makanya di dalam nubuatan kitab Sakaria, coba kita buka dalam kitab Sakaria. Ini cara Tuhan yang paling hebat. Di dalam kitab Sakaria pasal 12. Ini nubuatan mengenai orang Israel yang betul-betul kalau di dalam sejarah orang Israel rusak total. Dosa mereka memang rusak total. Dan perhatikan apa yang Tuhan janjikan. Dia katakan begini, Aku akan mencurahkan roh. Pasal 12 ayat 10 kita mulai. Sakaria pasal 12 ayat 10 kita mulai. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Demikian salib itu menjadi kekuatan Allah, karena Dia akan menarik hati manusia itu kepada belas kasihan ilahi. Kasih harus diselesaikan dengan kasih. Dia tarik belas kasihan manusia kepada salib itu. Makanya kalau kita supaya kita dapat selalu bertumbuh dalam Tuhan, harus lebih sering kita merenungkan salib itu. Harus sering merenungkan itu. Pengharapan di salib itu. Apa yang Yesus telah buat di salib itu. Kita akan lihat ketika kita memandang salib, kita akan lihat di sana adalah roh pengorbanan. Bukan roh cinta diri. Untuk melawan sifat cinta diri yang ada di dalam kehidupan kita, secara otomatis telah terbentuk oleh karena dosa. Saudara lihat, untuk mematahkan cinta diri ini, perhatikan pengorbanannya. Semakin sering kita memikirkan pengorbanan Kristus, roh cinta diri ini semakin dikikis. Karena dasar dari segala dosa adalah cinta diri. Ingat latar belakang dari kitab Kejadian ini. Dosa mereka diawali dengan cari nama. Apa maksudnya? Cinta diri. Ini akar dari semuanya. Dan Tuhan mau kita perhatikan bagaimana Dia menyelamatkan. Jadi sebenarnya cerita Bahtera ini adalah cerita, ini spotlight atau blueprint dari apa yang akan jadi ke depan. Sistem penyelamatan yang Tuhan buat mulai digambarkan kepada Nuh. Itu yang sama yang Dia lakukan di salib. Dia sama lakukan di salib. Oke. Perjanjian yang Tuhan adakan dalam Kejadian pasal 6 ayat 18. Kejadian 6 ayat 18 yang tadi kita baca, sudah kita bacakan tadi, mengenai perjanjian. Aku akan melakukan perjanjian dengan kamu. Coba kita buka kembali ayatnya supaya kita jelas. 6 ayat 18. Dia katakan begini. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Selesai Tuhan suruh Nuh buat bahtera, ada kayu. Dia katakan, I will establish my covenant before you. Aku akan
membangun perjanjian antara aku dan kamu. Membangun perjanjian. Dan kamu akan masuk. Kamu akan masuk, istrimu dengan anak-anakmu. Perhatikan di sini. Dia punya pernyataan. Coba bandingkan di ayat 8. Coba saudara bandingkan dengan ayat 8. Apa dia katakan di sana? Ini perjanjian ya. Ini Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Di ayat 8. Ayat 8. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya bertanya, siapa yang dapat kasih karunia? Nuh atau istri dan anak-anak dan bakal menantu dan hewan? No. Tapi kenapa mereka ikut? Karena mereka anak-anaknya tak ada karunia. Saudara lihat bagaimana Tuhan demonstrasikan dia punya perjanjian? Secara logik, mana yang layak masuk di dalam batra? Si Nuh atau mereka? Yang layak masuk? Mereka. Yang layak masuk. Karena yang dapat kasih karunia adalah Nuh di ayat 8. Mengapa mereka juga ikut masuk? Sederhana kita mendapat itu. Perjanjian itu ditujukan pada yang tidak layak. Jadi perjanjiannya sebenarnya bukan bagi Nuh, tapi kepada yang tidak layak. Ini sifat dari perjanjian ilahi. Ini yang disebut dengan kasih karunia. Mereka ini adalah yang tidak layak, betul tidak? Nah layak ini. Istri, anak-anak, bakal menantu, hewan. Ini yang layak ini. Yang layak sebenarnya si Nuh, karena dia yang dapat kasih karunia. Tapi mengapa mereka masuk? Karena itu bentuk. Perhatikan paralel bahasanya. Perhatikan paralel. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Kalau bahasa Inggris, dia di dalam bahasa Ibrani, dia taruh titik koma, bukan koma di sana. Bahasa Indonesia dia taruh koma. Ini kalau kita belajar Alkitab ya. Saya kalau belajar Alkitab sampai koma saya perhatikan. Ini penting. Karena Tuhan katakan kan, tidak ada satu iota dalam Taurat itu akan dihilangkan. Iota artinya titik koma. Titik. Jadi kalau ini firman Tuhan, berarti sampai dengan titik itu firman Tuhan. Amin. Makanya saya harus jelaskan dia punya titik koma di sana. Ketika dia katakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Titik koma, bukan koma. Titik koma. Artinya perjanjian itu selesai di situ, tapi ada kesinambungannya. Kepada siapa perjanjian itu dilanjutkan? Engkau, istri, anak-anak, bakal menantu dan hewan. Jadi perhatikan paralelnya. Ketika Tuhan mengadakan perjanjian, secara nggak langsung Tuhan sementara nyatakan perjanjianku itu untuk yang tidak layak. Tidak layak memperoleh perjanjian. Perjanjian itu diberikan. Pertanyaan kedua, kalau Tuhan bentuk perjanjiannya tidak layak seperti itu, mengapa yang lain tidak bisa masuk? Hak pilih. Lihat, kita kembali ke hak pilih. Power of choice, power of will. Tuhan tidak dapat bekerja kepada hak pilih kita yang membatasi pekerjaannya. Mereka ini orang tidak layak, tetapi langkah mereka mengikuti orang yang mendapat karunia menuntun mereka menjadi layak. Lihat itu. Ya. Mereka saja mau melangkah ikut tidak mau. Mereka ini tidak tahu mereka mau ikut. Kenapa? Mereka hanya tadinya motif mereka ikut hanya karena Nuh suami mereka, Nuh ayah mereka. Tapi dasar mereka ikut tidak ada. Saudara lihat bagaimana pekerjaan kasih karunia. Dasar mereka ikut tidak ada. Saudara banyak orang-orang jadi Kristen, mereka tidak tahu kenapa mereka jadi Kristen. Murid-murid Yesus, berapa tahun dengan Yesus? 3 tahun setengah. Mereka sendiri tidak ada arah. Mereka bermotif salah. Motif saya ingin nelayan. Kalau Yesus jadi raja, saya bisa jadi Perdana Menteri. Itu kan motif mereka. Baca.
Bayangkan sampai Yesus disalib, mereka tidak tahu motif mereka itu apa. Banyak orang jadi Kristen dalam motif yang salah, tetapi ketika mereka melangkah, Tuhan punya kuasa untuk menyelamatkan. Tapi kan pendeta, roh itu kan bisa ada di setiap manusia, gak hanya di setiap orang yang mengenal Yesus, maksudnya di setiap manusia gitu. Roh itu kan ada kan, Roh Kudus yang menggerakkan dia, misalnya roh itu kan bisa menggerakkan orang yang sudah Iya. mengenal Tuhan. Tapi kan intinya setiap orang kan Setiap orang ada. Itu dicatat di dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah, coba buka kitab Pengkhotbah. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Hati manusia. Jadi setiap manusia ada kekekalan. Rindu keselamatan. Ada setiap manusia. Dia ateis yang tidak percaya Tuhan, dia punya kerinduan keselamatan, bukan tidak ada. Makanya Tuhan tahu menyelamatkan. Hanya di mana walaupun kita datang melangkah kepada Tuhan dengan cara yang salah, tetapi ketika kita masuk di dalam bahtera itu, keselamatan menjadi bagian kita. Lihat itu cara Tuhan bekerja. Makanya dalam kitab Yohanes dia katakan, jika namaku ditinggikan, akan kutarik semua orang datang kepadaku. Tahu ayatnya? Kitab Yohanes. Coba buka kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke Yohanes pasal mana ini? Coba lihat aja di pasal 6. Ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dia tidak akan kubuang. Di ayat 44 lagi, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada hari kiamat. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada orang yang akan menjadi Kristen itu hasil didikan Roh Kudus dalam hati. Jangan kita paksakan kalau mereka tidak mau. Itu kuasa penginjilan adalah kuasa dari atas. Itu bukan kuasa kita. Jangan kita mulai, karena ini keselamatan, pekerjaan yang harus disertai dengan kerelaan hati. Kalau Tuhan suka maksa, semua masuk surga. Betul tidak? Kalau dia suka maksa, semua masuk surga. Tetapi proses yang dia sudah tunjukkan melalui peristiwa bahtera, itu adalah satu proses menggambarkan bagaimana sistem kerja ilahi dalam penyelamatan. Hanya salib itu kita tinggikan, Yesus kita muliakan, semua orang akan ditarik datang kepada dia. Yesus menjadi sentral. Ini salib. Dan hasil dari salib itu, dia akan buat perjanjian di mana orang itu akan mengikuti segala kehendaknya. Dia akan menuruti perintah-perintah Allah. Makanya Yesus katakan di dalam kitab Yohanes 14 ayat 15. Jika, coba kita buka Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Otomatis, secara otomatis. Di luar aku kamu tidak dapat apa-apa. Jika kamu, dia katakan, mengasihiku, bagaimana cara Tuhan untuk supaya dia dikasihi? Tarik pandangan manusia ke salib. Itu kan di Sakaria tadi. Supaya kita akan menangis, kita bersedih, terseduh-seduh menangis, menyesal dengan dosa kita, melihat Tuhan kita mati. Pengorbanan yang dia tunjukkan. Ketika hati itu digugah oleh belas kasih ilahi, hati itu ditarik kepadanya untuk memperoleh perjanjian di mana orang itu akan serupa dengan juru selamat itu.
Jadi semakin setiap hari, semakin kita dekat dengan Yesus, semakin dosa kita itu dikikis. Kesalahan itu dikikis. Makanya kalau sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dia nggak pernah berubah, saya pertanyakan kekristenannya. Big question mark. Ada apa dengan orang Kristen seperti ini? Karena secara hukum rohani, Tuhan sudah nyatakan, ini hukum rohani. Secara otomatis jadi. Makanya kan itu dia jelaskan kepada Nikodemus, pekerjaan Roh Kudus itu sama seperti angin yang tidak kelihatan, tapi pekerjaan itu pasti. Banyak di antara kita suka menjadikan orang jadi Kristen, pengikut Yesus yang setia. Saya Bible study yang malam minggu ada pertanyaan masuk seperti itu. Bagaimana pendeta? Saya tegur orang ini, tidak mau, akhirnya saya kesal sendiri. Betul tidak? Kita suka kesal, lihat orang suka, makanya kejawab. Yesus lebih kesal sebenarnya. Dia lebih kesal. Tetapi sifat ilahi tidak demikian. Di dalam proses keselamatan, Tuhan tahu sistemnya. Itu secara rohani itu akan jalan. Asal orang ini, dia betul-betul berpaut kepada Yesus, kepada salib itu. Dosanya itu akan hilang secara otomatis. Tuhan akan bekerja dengan dia. Dia akan menyesal. Makanya di dalam doa saja, kita jangan cepat-cepat kita ngomong di dalam doa, hanya bilang, Tuhan ampuni dosa saya. Seperti kita perintah, Tuhan ampuni dosa saya. Ya, ampun. Hak mengampuni adalah hak Allah. Kenapa saya harus suruh Allah ampuni saya? Sekarang, waktu saya bilang, Tuhan ampuni dosa saya, apakah Tuhan sudah ampuni dosa? Gitu, Bu. Dosa saya gitu, gimana dosa berarti? Makanya nggak pernah bertobat. Saya bercanda. Tetapi itu dampak ketika kita kita bilang minta ampun dosa, ampuni dosa saya. Padahal Tuhan minta bukan minta supaya diampuni. Pengampunan adalah hak prerogatif Allah. Kita sudah diampuni. Malah kita diampuni kalau kita mengaku, kata firman Tuhan. Dia mau kita datang dengan penyesalan. Makanya dalam kitab Sakaria dia katakan, dia akan buat salib itu menjadi daya tarik. Sehingga kita ketika kita pandang salib, membandingkan dosa kita, kita akan menangis terseduh-seduh. Dan kita akan datang dengan penyesalan. Kalau kita sudah datang dengan penyesalan, sama seorang yang dia taruh jarinya di baling-baling, aduh ternyata putus, aduh menyesal, tidak kedua kali saya taruh. Demikian pernyataan penyesalan kita, supaya dia tidak lakukan lagi. Mengapa orang Kristen mengaku pengikut Yesus tapi masih melakukan dosa? Jawabannya hanya sederhana, dia tidak pernah menyesal dengan dosa. Ada orang tunggu menyesal, makanya lihat ada khotbah berapi-api. Saya dahulu preman, saya begini, namun Tuhan memukul saya. Tuhan dia cambuk saya sakit. Kesaksian mereka seperti itu. Tuhan memukul, Tuhan mencambuk, seolah-olah dia sakit karena Tuhan yang cambuk. Tetapi sebenarnya dia sementara mengantar pikirannya, dia ada penyesalan. Tuhan sementara tarik jiwa manusia itu kepada penyesalan. Hanya dengan penyesalan dosa ini dapat ditinggalkan. Selama saudara tidak pernah menyesal, saudara tidak akan pernah meninggalkan dosa itu. Karena dosa itu dapat ditaklukkan dengan penyesalan, dan penyesalan itu harus disertai dengan salib. Kalau saya hanya menyesal karena hasil atau upah dari dosa itu tidak akan pernah diampuni. Contoh, saya perokok berat, lalu saya sakit paru-paru dan sudah mau mati, dan saya menyesal, Tuhan, saya menyesal, saya sakit, saya sudah mau mati. Tuhan tidak akan pernah dengar doa kita. Karena kenapa? Kita menyesal melihat hasil dari dosa-dosa itu. Tapi kita tidak pernah menyesal atas apa yang Tuhan buat bagi kita. Tuhan tidak pernah akan hargai penyesalan itu. Ingat di zaman Nuh, banyak orang yang menyesal kami Tuhan, kami tidak mendengarkan khotbah Nuh selama 120 tahun, kami menyesal Tuhan. Awan hitam tetap datang, tetap membinasakan mereka.
Karena mengapa? Penyesalan mereka bukan menyesal karena dosa, tapi penyesalan yang mereka alami menyesal akibat dari dosa. Penyesalan akibat dari dosa tidak akan pernah diterima oleh Tuhan. Jangan pernah merancang nanti saya bertobat nanti kalau saya mau mati. Penyesalan itu harus datang berdasarkan salib. Biasa kalau penyesalan yang disertai penyesalan atas salib itu akan menuntun kepada pertobatan. Bahasa Inggrisnya repent. Artinya berbalik dan meninggalkan dosa. Bukan hanya mengaku dosa. Banyak orang, Tuhan aku menyesal, aku tidak akan buat dosa. Mereka pikir itu sudah bertobat. Tidak pernah bertobat itu. Kalau itu bentuk bertobat, di Samanu orang-orang ini juga Tuhan bisa ampuni. Karena mereka bertobat sungguh-sungguh. Bayangkan ada ibu-ibu, mereka datang dengan bayi mereka menangis-menangis. Pertama kali lihat hujan, bertekuk lutut di depan Batra. Ketuk-ketuk, tolong buka. Kami baru ini lihat hujan. Karena di dalam Alkitab Kejadian pasal 2, hujan tidak pernah ada. Coba buka dalam kitab Kejadian. Sebelum air bah. Sebelum air bah tidak ada hujan. Kita buka di dalam kitab Kejadian. Karena belum ada dosa gitu ya pendeta. Iya. Oh udah dong. Ada. Enggak sebelum air bah kan? Sebelum air bah. Udah banyak. Enggak ada dosa pendeta. Hujan belum ada. Hujan belum ada. Di pasal Belum pernah ada hujan. Kalau sebelum ada dosa belum di pernah Kejadian pasal di Kejadian pasal 2 Kayaknya udah lengkap. ayat 4. Kejadian pasal 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat 5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Bagaimana Tuhan membasahi bumi? Dia lanjut. Dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu, tapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Embun. Jadi embun ini yang membasahi. Makanya waktu Nuh katakan akan ada hujan, mereka ketawain dia. Akan ada banjir besar, mereka bilang 10 tahun lagi itu embun turun, paling setingginya lutut Nuh. Impossible akan ada hujan. Mereka tidak akan pernah berpikir akan ada hujan. Karena mereka hanya lihat itu embun yang turun. Dan dia kembali ke atas. Itu kan sistem fisika ya. Bagaimana volume air turun, demikian volume penguapan. Dia akan begitu terus dari awal sampai akhir. Sekarang mereka berpikir, dari mana dia menurunkan hujan? Di atas saja matahari, itu api. Tidak ada air di atas. Air dari mana Tuhan mau taruh? Ini bukan orang-orang bodoh. Ini orang-orang yang keluar dari Eden, yang di dalam catatan, mereka ini orang-orang kenamaan, orang-orang pintar. Brilian mereka. Makanya Nuh punya khotbah tidak dapat diterima di antara orang pintar. Di akhir zaman, sama peristiwanya. Kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak dapat diterima oleh orang-orang pintar. Makanya satu kali ada teman saya, dia datang kepada saya, dia katakan, James, saya mulai ragukan Alkitab. Kenapa? Dia mulai bikin perbandingan antara satu dengan yang lain. Saya bilang, ada masalah dengan kamu. Kamu baca Alkitab dengan kepintaran. Baca Alkitab dengan kebodohan dan kamu akan mengerti keselamatan. Kalau kita belajar membaca Alkitab dengan kepintaran, itu yang saya alami dulu. Alkitab saya buang. Karena saya coret semua. Ada hal-hal yang salah yang saya tidak dapat terima secara akal. Saya coret semuanya. Bukan sedikit orang-orang pintar di akhir zaman akan menolak pekabaran kebenaran. Mereka akan lebih tahu berdalih. Pintar atau sok pintar kan beda. Memang pintar, sok pintar mereka, pokoknya pintar. Memang pintar. Mereka bisa beranalisa. Orang-orang ini tidak dapat menerima pekabaran. Karena bagaimana mungkin akan ada air bah yang akan menutupi gunung-gunung bumi. Tidak mungkin itu. Sekarang ketika mereka melihat awan tebal mulai datang, mulai mereka bertekuk lutut
bayi-bayi mereka menangis, anak-anak mereka. Saya bayangkan mereka gedor-gedor itu Batra. Opa, ada cucu-cucu nunggu di situ. Cucu dari ponakan, dari sepupu. Ada semua di sana, keluarga-keluarga dekatnya. Gedor-gedor Batra, tapi Nuh hanya jawab, bukan saya yang menuntutnya. Saudara lihat, mereka menyesal atau tidak? Pertanyaan, mengapa Allah tidak menjawab doa mereka? Terlambat. Penyesalan mereka bukan karena dosa mereka, tapi mereka lihat akibat dari dosa mereka. Kalau kita bertobat, kita mengakui dosa, menyesal, Tuhan, nanti sudah sakit, hati-hati. Itu 50-50, saya tidak akan menghakimi. Tapi saudara yang akan tahu hubungan saudara dengan Tuhan. Apakah itu akan dijawab atau tidak. Makanya saya kalau doakan orang sakit, saya suruh keluarganya siap atas doa-doa yang akan saya minta. Saya tidak akan pernah janjikan kesembuhan sama dia. Karena kalau saya bilang sembuh, dalam konteks Tuhan, sembuh itu dua, mati atau hidup kembali. Intinya dia bukan lepas dari sakit. Terlepas secara mati atau terlepas dia kembali sembuh. Tetapi kita harus doakan, pastikan dia itu dapat diselamatkan. Jadi kalau dia hidup kembali, dia sembuh dari sakitnya, artinya dia punya kesempatan untuk diselamatkan. Tapi kalau doa kita sudah selesai dan akhirnya dia meninggal, artinya Tuhan tahu dia sudah dapat diselamatkan. Amin. Kenapa kita harus kecewa? Yang menjadi masalah kalau tidak ada penyesalan di sana. Makanya kalau kita berdoa, minta kuasa penyesalan. Renungkan kasih Kristus terlebih dahulu, bandingkan dosa kita, dan nyatakan penyesalan. Akui itu.